Kita lanjutkan kabar pagi pemirsa. Golongan putih alias golput selalu muncul di setiap perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Selain oleh penyelenggara pemilu, ajakan agar menggunakan hak pilih juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Lalu akankah angka golput bakal kembali naik di pemilu 2024? Kelompok golput alias golongan putih memang selalu menjadi bagian dari perhelatan pesta demokrasi 5 tahunan. Alasannya pun beragam, mulai dari apatis terhadap politik, tidak memiliki pengetahuan mengenai calon yang akan dipilih, hingga tak bisa mencoblos karena alasan domisili atau teknis. Semenjak pemilihan langsung presiden tahun 2004, angka golput terus merangkak naik. Di Pilpres 2014, angka golput bahkan menyentuh angka 30%. Kendati demikian, saat Pilpres 2019, jumlah golput menurun menjadi 18,03%. Selain oleh penyelenggara pemilu, ajakan agar menggunakan hak pilih juga diserukan oleh Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa haram bagi mereka yang memilih golput pada pemilu 2024. Menurut MUI, masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dinilai tidak bertanggung jawab terhadap bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin menjelaskan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang bahwa Nasbul imam wal imarah, memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Umat Islam berkewajiban memilih pemimpin yang mempunyai kriteria sidik, jujur, amanah, itu adalah orang yang bisa dipercaya, tabligh, transparan, fatonah, punya kecerdasan. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Fatwa ini berlaku sampai 2024 yang akan datang. Dalam pemilu 2024, angka pemilih muda terutama generasi milenial dan Gen Z menjadi yang terbesar. Narasi-narasi nakal di media sosial bukan tak mungkin rentan menambah tingkat golput di 2024. Mengingat karakteristik kaum muda yang melek teknologi dan kritis, serta besarnya waktu yang mereka habiskan untuk berselancar di dunia maya. Penyelenggara pemilu pun dituntut mengembangkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pemilih muda demi mengikis golput apatis hingga teknis. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, mantan Ketua KPU Arief Budiman menyatakan tingginya faktor golput di pemilu sebelumnya disebabkan banyak faktor. Di antaranya faktor prosedur pencoblosan hingga kepuasan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota legislatif. Terus waktunya juga, gitu ya, prosedurnya. Jangan sampai prosedurnya itu berbelit-belit, harus bawa ini, bawa itu. Kalau ketinggalan satu nggak bisa dicek, nggak bisa diteliti, lalu dilarang menggunakan hak pilih, ya itu banyak sekali faktornya tidak tunggal. Termasuk menurut saya dan beberapa literatur yang saya baca, itu sebetulnya kepuasan mereka terhadap peserta pemilu. Kalau kinerja peserta pemilu itu bagus, kualitas bagus, banyak capaian-capaian positif dan dirasakan langsung oleh pemilih, maka itu membangun semangat mereka untuk menggunakan hak pilih. Tapi kalau mereka tidak puas terhadap kinerja peserta pemilu, itu bisa membuat mereka juga enggan menggunakan hak pilihnya.